Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas satu topik penting dalam PPG dalam jabatan, guru tertentu termasuk juga PPG prajabatan, yaitu bagaimana menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, prinsip understanding by design atau yang dikenal dengan istilah backward design itu adalah pendekatan pembelajaran yang dipelopori oleh Grant Wiggins dan Jay Taghit pada tahun 2005. Nah, pendekatan ini berlandaskan pada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama bahwa perencanaan pembelajaran oleh guru itu adalah sebagai bagian dari tugasnya. Kemudian prinsip yang kedua adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memaknai belajar melalui konsep-konsep yang utama. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti kinerja yang otentik. Kemudian prinsip yang keempat adalah perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Kemudian prinsip yang kelima adalah guru harus memastikan pembelajaran terjadi dan bermakna. Kemudian prinsip yang keenam adalah refleksi berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian prinsip yang ketujuh itu adalah peningkatan berkelanjutan untuk pembelajaran yang efektif. Nah, teman-teman semua, prinsip-prinsip ini akan membentuk pendekatan UBD yang berfokus pada pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi peserta didik. Nah, untuk menerapkan prinsip UBD, ada tiga langkah utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana merencanakan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua adalah menentukan asesmen pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah merancang aktivitas pembelajaran. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, bahwa fokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan relevan. Kemudian fokus yang kedua adalah identifikasi tujuan pembelajaran yang spesifik dan mengarah pada pemahaman konsep. Tujuan yang jelas akan memandu arah pembelajaran dan memastikan bahwa proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Nah, langkah kedua dari UBD ini adalah merencanakan proses asesmen. Asesmen dalam prinsip UBD atau Understanding by Design itu berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan wawasan tentang pemahaman peserta didik. Asesmen yang baik harus mencerminkan pemahaman yang mendalam, aplikasi pengetahuan, dan pengembangan keterampilan yang relevan. Dengan asesmen yang tepat, kita dapat memastikan bahwa peserta didik benar-benar memahami materi yang diajarkan. Nah, kemudian langkah yang ketiga dari UBD ini adalah merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih pendekatan yang tepat. Kegiatan pembelajaran harus didesain untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Kegiatan pembelajaran seharusnya tidak memberikan informasi, tetapi juga menstimulasi pemikiran kritis, refleksi, dan konsep dalam konteks yang relevan. Dengan menerapkan prinsip understanding by design, kita dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan relevan bagi peserta didik. Nah, berikut ini contoh analisis understanding by design pada satu tujuan pembelajaran. Nah, misalkan tujuan pembelajarannya adalah siswa memahami konsep energi dan perubahannya dan mampu menciptakan produk yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat dari tujuan ini, yang pertama ada memahami konsep dan perubahannya, kemudian mampu menciptakan produk. Maka secara sederhana ataupun minimal di eh, prinsip UBD yang kedua itu adalah berkaitan dengan asesmen. Itu adalah memahami, berarti nanti ada tes. Kemudian yang kedua adalah menciptakan produk, berarti ada penilaian produk. Nah, kemudian saya cantumkan di sini yang pertama dulu bahwa untuk penilaian produk, itu kita ajak anak-anak nanti membuat kincir angin dari kertas. Ataukah mungkin ada produk yang lain yang terkait dengan konsep energi termasuk juga perubahannya. Ya, misalkan bagaimana membuat rangkaian senter ya. Jadi perubahan dari energi kimia menjadi energi
cahaya. Nah, produk tersebut berarti kita harus akses atau harus kita nilai dengan menggunakan rubrik penilaian produk. Yang pertama, misalkan teman-teman akan nilai bagaimana kreativitas produknya, bagaimana keberfungsian produknya, kemudian yang ketiga adalah teman-teman nilai ketahanan produknya. Nah, nanti teman-teman ini bisa diuraikan lebih lanjut, kreativitas itu seperti apa, keberfungsian seperti apa, ketahanan produk itu seperti apa. Ya, nah, mungkin saja nanti di sini teman-teman akan menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Maka setelah mereka membuat kincir angin ataupun rangkaian lampu senter ya, mereka kita minta untuk membuat laporannya. Nah, karena anak-anak kita minta membuat laporannya, maka kita juga harus nilai laporannya sebagai bagian dari asesmen di UBD ini. Maka laporannya kita bisa nilai dari isi laporannya. Kita lihat misalkan apakah ada tujuan, judul, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, hasil pengamatan dan kesimpulan. Berikutnya kita bisa lihat juga bagaimana pemahaman konsep teman-teman, kreativitas, termasuk juga nanti ketika laporan tersebut dipresentasikan, maka kita juga akan nilai bagaimana kemampuan anak-anak kita atau peserta didik kita melakukan presentasi. Misalkan bagaimana kita lihat dari isi presentasinya, sikap selama presentasi, termasuk juga pemahaman ketika mereka presentasi. Nah, ini adalah asesmen. Termasuk juga yang ketiga asesmennya karena itu adalah ada tujuan memahami, maka asesmennya adalah dengan menggunakan tes. Ya, apakah nanti tesnya teman-teman minta pilihan ganda, ya, menjodohkan isi uraian, ataukah bentuk tes yang lainnya. Ya, nah teman-teman semua, ya itu adalah kaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen. Ya, sekali lagi jangan sampai kita melakukan asesmen ataupun penilaian tidak mencerminkan tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang. Nah, prinsip yang ketiga dari UBD ini atau Understanding by Design itu adalah aktivitas pembelajarannya. Jadi aktivitas pembelajaran yang kita rancang itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, kalau kita melihat dari tujuan pembelajaran di sini adalah menciptakan produk yang kreatif. Maka secara sederhana menurut saya, guru atau kita itu harus menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nah, teman-teman ya, aktivitas pembelajaran untuk pembelajaran berbasis proyek itu yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Jadi mungkin guru menayangkan video, gambar ya mengenai permasalahan yang erat kaitannya dengan konsep energi dan perubahannya. Misalkan adalah sumber bahan bakar yang eh, makin hari makin menipis gitu misalkan ya. Silakan teman-teman carikan videonya di YouTube termasuk juga bisa menggunakan gambar. Nah, dari permasalahan tersebut maka kita ajak anak-anak untuk merancang desain project. Kira-kira kita butuh energi, tetapi sumber bahan energi itu telah menipis. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Oh, misalkan dia membuat sebuah kincir angin ya, bagaimana nanti di sana akan merubah dari angin menjadi energi listrik, di mana di kincir angin itu ditaruh apa namanya eh, dinamo begitu misalkan ya, atau merubah dari energi yang lain ke energi eh, yang lainnya, misalkan itu adalah bagaimana energi air ya, energi potensial air itu diubah menjadi energi gerak, kemudian disambungkan dengan generator ya, kemudian diubah menjadi energi listrik gitu misalkan. Nah, langkah ketiga dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah menyusun jadwal. Jadi create a schedule ya. Jadi di sini nanti guru harus memfasilitasi peserta didik untuk membuat jadwal aktivitasnya untuk menyelesaikan eh, proyek yang dibuatnya. Ya, kapan, apa yang akan dilakukan itu dijadwalkan dengan baik. Kemudian yang keempat itu adalah pelaksanaan. Jadi anak-anak ataupun peserta didik menyelesaikan proyeknya. Kemudian kita ataupun tugas daripada guru itu adalah memonitor kemajuan proyeknya. Kemudian langkah yang kelima itu adalah melakukan pengujian hasil ya atau access the outcome. Jadi proyek yang sudah diselesaikan itu kemudian kita minta mereka untuk mempresentasikan, kemudian kita evaluasi bersama-sama ya, di bagian mana yang sudah, di bagian yang mana belum, kesulitan yang dialami ketika mereka menyelesaikan proyeknya, apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari mengevaluasi pengalaman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, bagaimana kaitan antara
asesmen yang kita lakukan dan aktivitas pembelajaran yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di awal. Jadi sekali lagi, secara sederhana, prinsip understanding by design itu adalah mengkaitkan antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan pembelajarannya. Demikian teman-teman semua, terima kasih.